Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Haposan Panjaitan. Setiap harinya berprofesi di Kejaksaan Republik Indonesia. Dan saya kebetulan adalah anak rohani dari Bapak Gembala kita yang terhormat, Bapak Pendeta Butar-Butar. Ya, kami ketemu kemarin, tolonglah Pak sekali-sekali membawakan firman di gereja kita, gereja Tuhan yang kita cintai ini. Istri tercinta Dr. Helena, tolong berdiri Ibu Dokter. Dan anak saya ada 3, yang putra, puji Tuhan sudah mengikuti jejak bapaknya di Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua ada ini Agnes, yang ketiga Amel, yang kalau kita lihat searching di internet dia punya talenta bernyanyi di Voice of Indonesia. Demikian perkenalan kita. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih. Firman Tuhan yang melawat kita hari ini yaitu dengan tema Tuhan menyertaimu. Diambil dari Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kata kuncinya hari ini Bapak Ibu, jangan takut. Nah, tetaplah berkomunitas sehingga ada dalam lingkungan rohani yang tetap kokoh, kuat, teguh mengikut dan melayani Yesus. Terima kasih buat pelayanan kita hari ini. Saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, kebutuhan primer dalam kehidupan kita ini dianugerahkan kepada kita yaitu kebutuhan sandang, ya, pakaian, kebutuhan pangan, kemudian papan atau tempat tinggal. Sama halnya dengan kebutuhan atau anugerah rohani yang terutama yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih, karena kasih menutupi banyak dosa. Nah, ada 4 alasan kenapa Tuhan mengatakan, memerintahkan kepada kita, jangan takut. Kalau sudah diperintahkan Tuhan, berarti wajib kita lakukan dan tidak perlu takut lagi. Nah, dengan firman Tuhan yang melawat kita hari ini, kenapa? Yang pertama, perintah firman Tuhan yaitu dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kalau sudah diperintahkan jangan takut, kalau sudah kita lakukan kita tidak perlu takut, tetapi takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dari Amsal 1 ayat 7 inilah dasar kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan, membaca, dan harus melakukan perintah Tuhan ini, jadi kita tidak perlu takut lagi. Ini perintah Tuhan. Kalau kita tidak lagi melakukannya, sama saja kita pembohong. Kita membacanya, kita merenungkannya, kita meresapkannya, tapi tidak melakukannya. Kita tidak punya integritas dalam perintah Tuhan. Apa yang ada di dalam hati, apa yang kita perkatakan, dan apa yang diperkatakan firman Tuhan harus kita lakukan. Sehingga integritas yang utama dalam kehidupan kita memegang prinsip teguh, yaitu jangan takut. Itu sudah hukum Tuhan, ya. Jadi jangan takut. Alasan yang kedua, kenapa kita dikatakan jangan takut? Apa yang ditakutkan itu ternyata terjadi. Kita tahu bahwa riwayat dalam Alkitab, yaitu bapak orang saleh adalah Ayub. Tapi pernah dia punya keraguan-raguan. Pernah dia tidak mempunyai integritas atas perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menegur dia dan ketakutannya, keraguan-raguannya
terjadi. Oleh karena itu seperti yang dikatakan di Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Jadi kalau kita ketakutan, selalu dikejar bayangan. Kalau kita ketakutan, selalu saja mempunyai rasa yang tidak nyaman. Padahal dia Yehova Rafa yang mampu menyembuhkan. Dia Yehova Jireh yang mencukupkan. Bahkan Yehova Salom yang memberikan damai sejahtera yang melampaui. Jemaat Tuhan, kita lihat melampaui akal budi. Tidak masuk akal. Dan dia Yehova Nisi, yakni panji keselamatan kita. Jadi kalau kita ragu-ragu lagi dalam menjalani hidup ini, kita tahu kita sudah melanggar perintah Tuhan. Suasana sekarang masih suasana tahun baru. Tahun 2024 telah kita jalani. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang diperbolehkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Banyak sekali keberhasilan. Bahkan ada program kita yang belum berhasil. Nanti di tahun baru ini, tahun 2025 ini, tahun yang penuh rahmat ini, ketika kita mempatrikan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita jangan takut, maka kesuksesan itu akan terjadi. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka siapa lawan kita? Kalau kita takut berarti mengecilkan nanti keberadaan Tuhan yang mempunyai segalanya bagi kita. Dia maha segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut lagi. Ya, nanti Tuhan akan menuntun kita ketika kita berserah, bukan menyerah dalam menjalani hidup kita. Nah, alasan selanjutnya, ya, alasan jangan takut. Satu, yang ketiga, ketakutan mengecilkan kekuatan. Itu ada di firman Tuhan, saudaraku. Bahwa di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau semakin saudara takut, akan mengecilkan kekuatanmu. Jadi jangan perlu takut, supaya kekuatan itu penuh pada kita dengan rahmat dan kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu salam kiri kanan sekarang. Firman mengingatkan kita tidak perlu takut lagi menjalani tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat ini. Permasalahan, penyakit, perekonomian, ataupun persoalan-persoalan hidup dimulai dari diri sendiri, suami, istri, anak, dan keluarga, bahkan jemaat. Harus kita pegang prinsip teguh bahwa perintah Tuhan, jika kita tidak takut, Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Nah, yang selanjutnya, alasan jangan takut Tuhan menyertai kita ketika kita digumulkan dengan berbagai persoalan hidup. Ketika kita dicobai oleh iblis dengan pencobaan yang kita alami, perintah Tuhan mengatakan apa? Pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Istilah zaman now, cemen katanya. Persoalan-persoalan hidup ini ternyata cemen ya. Tidak pernah Tuhan membiarkan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. Ketika kita tidak takut, maka saat tiada jalan akan ada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kita nyanyikan. Karena nyanyian pujian seperti pada zaman perjanjian lama, pada pemazmur mengatakan bahwa satu nyanyian sama pengaruhnya dengan 2 kali jawaban doa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Satu nyanyian sama saja dengan Pak Panjaitan yang berkhotbah di sini atau Bapak Pendeta Butar-Butar 99 kali sama pengaruhnya, bayangkan. Jadi tidak lelah kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika umat pilihan memasuki tanah perjanjian hanya menyanyikan nyanyian pujian, mereka juga akan merobohkan tembok-tembok karena di dalam nyanyian ada kuasa yang dinyatakan Allah. Amin. Maka tadi song leader menyatakan nyanyian yang luar biasa. Jangan jemaat pula ikut setengah-setengah suara. Harus sepenuh hati.
Nyanyikanlah nyanyian Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Karena dalam tubuh kita ini Tuhan menyatakan bukan hanya daging kita saja, tapi ada jiwa yang merasakan sukacita, ada jiwa yang merasakan sakit hati, ada jiwa yang merasakan kepedihan, ada jiwa yang merasakan segala sesuatu. Dan ada roh, roh inilah yang harus menyala. Bahkan roh ini harus penurut, itu mutlak. Rohmu harus penurut, walau dagingmu lemah. Amin. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini menjalani tahun yang penuh rahmat ke depan, tidak perlu takut. Terjadi apa-apa, bahkan benua Amerika terbakar, ada kelaparan di India, ada persoalan-persoalan hidup di Indonesia, khususnya dengan keadaan negara yang begitu hiruk pikuk dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Hanya firman Tuhan mengatakan jangan takut. Walau melakukannya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kami kasihi, ketika kita keluar dan melangkah dari gereja Tuhan ini, dari rumah Tuhan ini, pegang teguh prinsip tadi, tidak perlu lagi takut. Kalau kita analisa seperti yang diajarkan pendeta Butar-Butar kepada kita, dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai dengan Wahyu, ada 365 kata yang mengatakan dalam firman Tuhan, jangan takut. Artinya apa? Setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Oleh karena itu, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu harus bertumbuh. Sama halnya tadi seperti dalam kehidupan dunia ini. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Anugerah dari pertumbuhan kehidupanmu adalah ciptaan Tuhan yang dihembuskan napas. Maka iman, pengharapan, dan kasih harus bertumbuh juga. Iman apa? Dasar dari segala sesuatu yang dapat kita rasakan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat dilihat. Beda sama kita aparat penegak hukum. Membuktikan yang dapat dilihat. Nah, ketika keinginan daging atau keinginan roh yang tidak sama jalannya, maka diminta kepada kita pertumbuhan, santapan iman dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah ada di dalam kita, kita berbicara kepada Tuhan lewat lawatan firman-Nya, maka hubungan intim terjadi. Sehingga apa yang kita doakan, bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus hari ini, firman Tuhan sangat ketat, keras mengingatkan kepada kita, diperintahkan untuk tidak boleh takut lagi. Memang manusia badan kita masih lemah. Tapi ketika Tuhan memperbolehkan pencobaan-pencobaan terjadi, bagaimana kita ditahirkan menjadi pemenang menghadapi satu persoalan saja tidak mampu. Nah, ketika pergumulan-pergumulan itu sudah terjadi dalam hidup kita, itulah bahagia hidup orang benar. Tidak perlu takut, malah berbahagia, tidak masuk akal. Yang diminta rendah hati, percaya bahwa penyertaan Tuhan, Dia adalah kasih yang sesungguhnya. Amin. Oleh karena itu ketika datang pergumulan, pergumulan itu akan mendatangkan upahnya apa? Tahan uji, ya. Ketekunan akan mendatangkan tahan uji. Tahan uji akan mendatangkan pengharapan. Pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan katakan rancanganmu bukan rancanganku. Tapi engkau disuruh hanya percaya saja. Lakukan perintahnya. Yang pertama menjalani hidup ini tadi. Jangan takut. Amin. Sekarang patrikan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita. Badai persoalan yang kita anggap itu. Ya, badai persoalan yang kita anggap itu luar biasa. Ternyata bagi Tuhan tadi firman-Nya mengatakan. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk melakukan perintahnya. Jangan takut. Dan anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita mampu menjalaninya. Tadi langkah pertama. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika bangun hubungan yang intim dengan Tuhan seperti doa dan lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, maka minta karunia.
Karunia yang pertama, karunia bernubuat. Amin. Kita tahu masa yang akan lalu. Kita tahu masa sekarang dan bagaimana langkah mengantisipasi masa yang akan datang. Itu hikmat, bukan dukun, tapi hikmat dari Tuhan. Ketika itu sudah diberikan kepada kita karunia bernubuat, nah mari kita melangkah dengan satu langkah, tidak perlu takut. Saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, dikatakan tadi ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Jadi sekarang kita harus berprinsip bahwa jika kita dicobai dengan berbagai persoalan, itu akan mendatangkan berkat yang tak terhingga, ya, yang tak terduga, bahkan tak terhitung, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, Bapak. Percaya bahwa kehidupan kita setetes air mata, setetes nafas kehidupan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, bila berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tetap dalam komunitas mengiring Tuhan. Amin. Semua kita yang hadir di rumah Tuhan yang kudus ini mempunyai pergumulan hidup. Dan kita wajib seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, ya. Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita mau mendapatkan percakapan Tuhan ataupun firman Tuhan yang mengatakan kemenangan, dan bagaimana kita mempercakapkan ini ketika kita mempunyai rasa takut yang berlebih. Oleh karena itu, Laskar Kristus maju. Ini tidak kebetulan Bapak Gembala mendoakan firman Tuhan yang menguatkan jemaat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami dan keluarga sudah merasakan ini, Bapak Ibu. Dan saya mewartakan, bahkan mempercakapkan keajaiban Tuhan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Tahun 1998 kami dipindah tugaskan dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi Papua. Di sana kita pernah melawan sakit kanker yang mematikan. Maaf, sakit malaria pertamanya. Stadium malaria tropika. Istri kita di sini berprofesi sebagai dokter spesialis juga. Kita bleeding di sana, Bapak Ibu. Bahkan darahnya dari anus keluar hampir 1 ember. Sudah pucat. Karena di sana nyamuknya segini-segini, Bapak. Kita bertugas sampai ke pedalaman, Wamena, Pegunungan Bintang dan lainnya. Saya kena malaria tropika. Nah, ketika istri saya sudah dipanggil teman-teman seprofesi, bahwa pada ketika 1998 pesawat itu hanya dari via Surabaya, hanya 1 kemarin. Sekarang sudah banyak. Darah harus datang besoknya. Istri saya sudah menandatangani bahwa ini tidak akan terselamatkan lagi. Puji Tuhan, ketika saat-saat kritis itu kita lewati dengan baik. Istri saya sudah menangis dan berlutut. Bayangkan kehidupan di sana serba terbatas. Fasilitas sarana prasarana kesehatan pun serba terbatas. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang kita masih boleh berjumpa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan masih memperbolehkan. Tapi satu yang saya pegang, Tuhan, saya menyerahkan segala sesuatu. Karena saya jauh dari keluarga di ufuk timur, tanah Papua, tanah perjanjian. Tapi Tuhan kasih selamat, besoknya langsung transfusi lewat darah dari rumah sakit Surabaya. Kemudian kami bertugas tentang pribadi saya 3 kali.
kami bertugas dipindah tugaskan tahun 2004 di Kejaksaan Agung. Kita ada beli rumah gubuk-gubuk di Pondok Indah sana. Saya kebetulan berprofesi ragam talenta, arsitek, SH juga, teologi juga. Jadi ketika saya membeli rumah dari Pak Zulkarnain, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Ibu Notaris Heni, istrinya. Nah, Bapak ini mengambil arus listrik dari belakang rumah langsung dapur. Nah, 10.000 watt langsung ke tiang karena mereka buka pabrik roti. Ini Bapak Ibu kesaksian saya. Dipatrikan saya sampai memerehab keramiknya. Kebetulan ada kabel, saya pegang, ternyata itu yang membuat saya. Sementara yang si bungsu kemarin itu masih dalam kandungan. Oleh karena itu, karena kebesaran Tuhan, istri saya ngambil kayu, batang kayu, dipukul baru bisa lepas. Saya dilarikan di rumah sakit Pondok Indah. Bapak Ibu boleh tanya di rumah sakit Pondok Indah, pasien terlama di ICU dengan harga yang mahal adalah saya. Mati suri Bapak. 3 bulan tidak sadar diri. Oleh karena itu keajaiban Tuhan itu luar biasa. Pada saat alat mau dicabut oleh Profesor Purwo, itu jari saya yang sebelah kiri ini, kata istri saya pada saat itu bergerak mulai. Sehingga tidak jadi dicabut. Dipertahankan 3 hari lagi baru boleh sadar diri. Luar biasa kan Bapak Ibu? 3 bulan dengan arus yang tinggi, ini semua sudah hitam. Bahkan sampai ini semua hitam, ada cacat sampai sekarang. Ini tanda keheranan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu yang kedua. Luar biasa, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, penyakit yang paling susah kulawan. Penyakit yang paling aku derita. Kalau kena listrik tadi, nadanya itu tapi kalau kanker otak stadium 4 lanjutan, tegangannya, getaran kejangnya begini Bapak Ibu sekalian. Non-stop, bahkan sampai kadang 30 menit. Saya sadar, saya menangis. Ya Tuhan, bagaimana ini? Rumah sakit Cipto dengan rumah sakit Darmais telah patah. Di dalam tim ini kebetulan Dr. LB ini yang ngomong sama istri saya, tidak mampu lagi. Metastase penyakit saya 31 November 2018. Saya kena kanker itu mulai dari benjolan tumor, tumbuh-tumbuh, diperiksa semua tulang, diperiksa prostat, diperiksa paru, diperiksa semuanya ternyata dari otak. Cepat sekali saudaraku, dari stadium 3 ke stadium 4 lanjutan. Sehingga tidak mampu. Boleh dicek rekam medik yang ada di Rumah Sakit Darmais sama Cipto. Kirana lagi swastanya. Tapi Tuhan masih beri kesempatan. Dirujuk ke Mount Elizabeth. Kebetulan teman istri ngambil kedokteran umumnya di USU, dirujuk ke sana sehingga kita sama keluarga berbulan-bulan bertahun di sana. Dan sampai sekarang teknologi nuklir kanker dengan rumah sakit Paragon untuk MRI-nya luar biasa canggihnya. Saya dibawa sekali ke Harvard, ke Cina, sampai sekarang masih bisa. Kanker otak saya tidak di batang, tapi di motorik. Bagaimanalah sedangkan yang penyumbatan otak saja sudah sampai ngencas-ngencas begini. Apa kata profesornya? Who is that? Siapa ini? Kok begitu kuat? Laboratorium saya, laboratorium patologi klinik di sana, ternyata dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh saya ada zat endorfin yang berlebih Tuhan karuniakan. Tapi ini dihasilkan hanya dengan hati yang gembira. Ketika kita bergembira, ketika kita menari seperti Daud menari, ketika kita juga bersuka cita, maka zat endorfin tadi di patologi anatomi itu teruji. Karena penyebab kanker saya itu dari perokok asip. Hati-hati kita yang tuan-tuan, nyonya-nyonya yang merokok, hargai orang lain, karena itu lebih bahaya lagi. Saya mulai dari kuliah arsitektur USU, banyak yang merokok di studio, sampai melatih paduan suara. Perokok pasif ini ternyata yang lebih berbahaya. Jadi Tuhan kasih kesempatan kepada saya.
Itu sakit saya yang ketiga. Dan sekarang sakit itu berangsur pulih. Walaupun seketika sampai saat ini, namanya juga dari dokter Persatuan Dokter Kanker Indonesia, belum ada sakit kanker yang sembuh 100%. Tapi saya kuat dan saya percaya Tuhan perintahkan tadi anugerah jangan takut. Sehingga waktu di Singapura saya tidak mengerti bahasa Inggris lagi. Istri saya terkadang ambil obat di apotik. Behind please, sir. Yes, yes, behind please. Katanya. Datanglah istri saya lari-lari. Pi, itu behind please dari samping. Dari mana kau? Tahu lah orang Batak ini kalau sudah jengkel kan. Ternyata behind please ini dari samping katanya, gitulah. Bahasa Inggris saya ya yes no kan di sana. Untung ada istri. Tapi puji Tuhan, yang saya ambil hikmahnya ketika kita berserah kepada Tuhan. Bayangkan di Singapura, saya satu ruangan dengan orang-orang Indonesia. Ada 6, Pak Manurung, Dr. Teti, ada Nyonya Panjaitan, Bursiagian. Semua meninggal Bapak Ibu. Siapa yang gak makin takut? Udah gak ada saudara di sana, malam-malam meninggal lagi. Baru bicara, udah meninggal lagi. Semuanya kanker. Boleh ditanya rekam medis di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Tapi puji Tuhan kita sampai sekarang selamat. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, Tuhan katakan, sebagaimana engkau dalam kandungan, usiamu pun engkau berikan di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Berserah bukan menyerah. Amin. Lah mana suaranya? Amin. Luar biasa. Nah dalam keadaan pernikahan pun, ini ada saksi hidup. Ibu dokter, makanya kami melayani kemana-mana. Di Papua pun, di Sulawesi pun, di Kalimantan sampai sekarang ditempatkan di Jakarta. Tadi kan sudah saya katakan, saya kalau dalam pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia, dulu ketua sampai berpuluh tahun, sekarang naik lagi. Dipercaya Tuhan sebagai penasehat Persekutuan Kejaksaan. Penasehat Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, GAMKI. Jadi penasehat juga di persekutuan gereja-gereja kita yang ada di sini. Jadi saya abdikan diri saya karena itu sudah najar saya untuk melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun kehidupan kita. Sama juga dengan anak saya. Saya menikah lama sekali, dapat anak. Anak yang pertama tahun 2000, bayangkan Bapak Ibu. Amabel yang sekarang sudah jadi aparatur penegak hukum di Kejaksaan. Jadi itu pun lahir besar kali kepalanya. Ada cairan yang banyak. Yang kedua itu ada Agnes. Ini orangnya. Coba dibuka maskernya nak. Berdiri dulu. Satu kesaksian. Iya. Ini Bapak Ibu kena virus TORS di Rumah Sakit Jayapura. Jaraknya dengan abangnya 6 tahun. Dan sudah di USG 6 bulan itu perempuan. Apa kata dokter? Pilih Bapak, ibu atau anak yang harus dibuang. Siapa Bapak Ibu yang tidak menangis? Apalagi di Jayapura sana, hutan semua. Mau kemana saya mengadu? Saya hanya pasrah kepada Tuhan di tengah hutan itu Bapak. Jikalau Tuhan sudah mengahiakan Agnes dalam kandungan ibunya, kiranya Tuhan yang memberi, terpuji nama Tuhan. Jadi waktu dia lahir tengkoraknya itu tidak ada, dililiti tali pusat sampai ke atas. Kata orang sih, dia akan menjadi orang yang mengobati, katanya kalau dililiti tali pusat. Tapi ketika itu orang-orang mengatakan itu, saya tidak berpikir, yang penting dia sehat. Berangsur demi berangsur, disuntik terus. Per berapa menit ya? 30 ya dokter, 30 menit. Hiperaktif dia. Dokter katakan 2 gendangnya. Kalau tidak nanti bodoh, dia akan pintar. Kita lihat saja hiperaktifnya mengakibatkan sampai usia 8 tahun Bapak Ibu. SD dia di Don Bosco Pondok Indah. Waktu dari TK, wah suka-sukanya. Manjat ke atas lemari, gurunya, anaknya dipukulinya. Semua ini dia. Anak orang dirampok, masih makan makanan dirampok. Berapa kali aku membayari utang. Pak, Agnes merebut anak apa saya. Hiperaktifnya luar biasa. Satu hal yang kami takutkan, main listrik, dibuatnya di panci air, dicoloknya ke hampir untuk mamanya langsung kejar. Di Mall Pondok Indah, pernah kami naik ke mall, katanya dia mau Satria baja hitam, dia mau lompat.
Pak, saya masa teriak, ku tangkap kakinya, gantung kepalanya ke bawah. Nangis saya, berdoa lagi sama Tuhan. Berangsur pulih. Akhirnya kelas 10 lah. Setelah 8 tahun dia kelas 2, kelas 4 umur 10 tahun, dia sudah menunjukkan juara. Juara mulai. Sampai SMA 70, masuk ranking umum, masuk di Fakultas Kedokteran sekarang. Jadi ini dia Agnes yang begitu cantik. Yang ketiga, yang pertama lahir di Medan, Abel. Yang kedua kena virus. Yang ketiga di Rumah Sakit Pondok Indah, Profesor Dr. Adi, dokter anaknya. Apa yang terjadi buat Amel? Mamanya sudah menangis. Satu tetangga dengan Ulan Guretno, anak Ulan Guretno normal semua, dia tidak mempunyai langit-langit. Tidak ada mulut Bapak Ibu. Ini dia Amel. Di sininya pun tidak ada. Mamanya kan dokter spesialis bedah mulut, penyakit mulut. Tahu bahwa langit-langitnya tidak ada. Nyata, USG-nya sudah 4 dimensi. Tapi ketika dia lahir pada tanggal berapa nak? 31 Mei, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semuanya normal. Gak tahu aku dari mana pekerjaan Tuhan. Normal Bapak Ibu. USG 4 dimensi masih kami simpan bahwa dia tidak punya. Tapi mungkin Bapak dokter anak itu mengatakan ini akan bertalenta, mempunyai karunia bernyanyi. Sampai sekarang memang betul jadi penyanyi. Kemana dia lomba Voice of Indonesia selalu menang. Gak tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Inilah dia Amel. Boleh berdiri nak, supaya mereka tamu kamu anugerah Tuhan terindah. Itulah Bapak Ibu yang saya alami dalam kehidupan. Tetapi saya sudah menjalaninya ketika saya kemarin mau meninggal. Sudah di pintulah. Antara awang-awang sudah naiklah perasaanku dari Papua. Mulai dari situ saya semangat. Apapun yang Tuhan perkenankan ternyata terjadi dalam kehidupan saya. Tidak pernah melebihi kekuatan saya. Tuhan tetap membiarkan kita untuk punya kesaksian. Diberkati untuk memberkati. Makanya sampai sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ada kita kumpulan namanya Cinta Kasih. Di perumahan yang di Lebak Bulus, khusus anak-anak yang mau kuliah, yang mau dapat kerja. Kalau Bapak Ibu berkenan, gabung aja ke sana. Kalau memang susah-susah, kita berdoa bersama, bekerja bersama. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi sampai sekarang, anak-anak Cinta Kasih sudah semua profesi ada Bapak. Kesaksian. Notaris ada, polisi ada, jaksa ada, guru ada, pengacara ada. Semua ada dari Cinta Kasih. Itu karena kebesaran Cinta Kasih Tuhan. Saya memang sama istri sudah berniat bahwa hidup ini tidak perlu takut. Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan sampai saat ini kita sampai ikut pelayanan. Ketika jumpa dengan Bapak rohani saya, mari Pak berbagi kasih atas anugerah Tuhan, kata pendeta Butar-Butar. Apa yang bisa saya khotbahkan? Saya tidak pintar berkhotbah. Tetapi saya percaya Tuhan dengan kejadian hidup kita menjadi satu khotbah bagi umat. Dan kita khotbahkan firman Tuhan itu. Dan kehidupan kita juga menjadi saksi dan khotbah. Oleh karena itu Tuhan sudah siapkan tadi dengan kata terakhir dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15. Nanti kalau terlalu lama Pak Butar-Butar marah kepada saya. Tadi saya sudah diingatkan. Saya biasanya mulai bangun gereja ini sampai sekarang paling maksimum 45 menit berkhotbah. Pak Panjaitan tadi masih ada 5 menit lagi. Baiklah, mari kita buka Mazmur 91 ayat 15 tadi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kita ada kalanya berseru-seru kepada Tuhan. Sama seperti yang kulakukan kemarin kalau kita tahu siapa di sini yang sering ke Jayapura, ada Bukit Skyland. Saya berdoa memang di sana. Saya layangkan pandangan saya kemana-mana. Saudara juga tidak ada. Sama seperti kehidupan di Singapura. Tapi saat tiada orang, Tuhan itu ada bersama kita ternyata. Saya rasakan jamahannya dan dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tapi Tuhan perintahkan, lakukan firman-Ku. Karena aku adalah kasih. Dia datang, Yesus datang. Bukan meniadakan kasih Tuhan atau hukum Taurat. Perintah pertama sampai dengan keempat, kasih kepada Allah. Perintah kelima dengan ke-10, kasih yang tidak kalah dengan itu. Berarti sama pentingnya. Kasih kepada sesama manusia.
seperti diri sendiri. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Karena kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua hanya seutas debu, satu pun tidak ada yang benar. Oleh karena itu kita miliki kasih Tuhan. Berarti hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada pada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang menimpa kehidupanmu, mari kita berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah bertindak, maka kita tidak perlu takut lagi. Tapi ingat, takut akan Tuhanlah. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tidak masuk akal. Jangan lagi kita tempatkan logika kita lebih besar dari iman, pengharapan, dan kasih tadi. Jangan kita tempatkan lagi kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan, dari iman, pengharapan, dan kasih. Karena keinginan daging tidak sama dengan keinginan roh. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika terjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, itulah sebenarnya bahagia orang benar. Pergumulan itu bukan hanya diderai dengan kesuksesan saja, tetapi juga dengan kehidupan kita, air mata. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai besar dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu diberkati semuanya. Yang bergumul dengan perekonomian atau bisnis, dengan kita mendengar firman ini, percaya saja Pak, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.